Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, masih ada dua teks ya, teks A dan teks B. Kita baca soalnya dulu ya. Informasi manakah yang terdapat pada teks A tapi tidak terdapat pada teks B? Nah, A. Mata pencarian suku kubu. B. Hubungan perkawinan suku kubu. C. Tempat tinggal suku kubu. D. Sistem religi suku kubu. Dan E. Hak teritorial suku kubu. Nah, di sini kita cari informasi yang ada di teks 3A tapi tidak ada di teks 3B. Nah, untuk mata pencaharian suku kubu di teks A disebutkan ya bahwa mereka menerapkan budaya berburu, sistem barter, dan bercocok tanam. Ada di kalimat 5. Nah, di teks B juga disebutkan di kalimat 5 bahwa dalam ke daerah kekuasaan dalam berburu dan bercocok tanam. Itu adalah mata pencaharian dari suku kubu. Yang B, hubungan perkawinan suku kubu. Nah, di sini di teks A disebutkan ada kebudayaan perkawinan di dalam suku kubu. Nah, di teks B disebutkan mereka terdiri atas beberapa kelompok besar yang terbentuk karena sesama hubungan darah. Nah, sesama hubungan darah ini bukan hanya karena adik kakak atau satu orang tua, tapi bisa juga dari suami istri atau hasil dari perkawinan. Di hubungan perkawinan ada ya. Yang C, tempat tinggal suku kubu. Nah, di sini disebutkan bahwa tempat tinggalnya adalah bisa di mana saja di dalam hutan dengan sistem hidup semi nomaden. Nah, di sini juga disebutkan bahwa daerah kekuasaan mereka dibatasi oleh bukit-bukit dan hulu anak sungai. Jadi tempat tinggal suku kubu disebutkan di dua teks tersebut ya. Yang D, sistem religi suku kubu. Nah, di teks A disebutkan bahwa suku kubu mengenal kebudayaan rohani, yaitu bagian dari sistem religi suku kubu. Sedangkan di teks B hanya disebutkan mengenai cara hidup dari suku kubu, mulai dari teritorial mereka, mata pencaharian mereka, hingga tempat tinggal dari suku kubu ini. Jadi, yang ada di paragraf 3A tapi tidak ada di 3B, maka adalah sistem religi suku kubu. Gampang kan? Gampang dong. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada soal ya. Kalimat manakah yang salah satu katanya ditulis secara tidak tepat? A. Berapapun pendaftarannya, panitia tetap menerimanya sebagai peserta. B. Meskipun demikian, hanya satu peserta yang berKTP provinsi lain. C. Ternyata pertanyaan Pak RT cukup tepat dalam lomba catur tahun ini. D. Ada 21 peserta yang dinyatakan berhak masuk babak berikutnya. E. Penyerahan medali emas dilakukan oleh If Baruntung M. Hum di podium. Nah, di sini kita harus mencari kalimat mana yang salah satu katanya ditulis secara tidak tepat. Nah, yang A ini sudah tepat ya, tidak ada yang tulisannya salah. Yang B juga sudah berKTP, ini tulisannya sudah tepat. Nah, yang C ini salah. Kata antar jangan sampai tertukar ya. Ada kata antar, ada kata antara. Nah, kalau antara ini adalah posisi tengah-tengah di antara posisi tengah-tengah dari dua benda atau dua posisi. Jadi ada di tengah. Nah, ini posisi 1, terus ada antara, ini posisi 1. Nah, antara itu adalah posisi di tengah-tengah. Terus juga ada antar. Kalau antar ini adalah kata hubung seperti kata pasca atau pra, ya. Antar ini tuh berarti persaingan atau misalnya hubungan di antara dua orang gitu. Nah, kalau ada antar, pasca, dan pra itu bisa dituliskan tanpa menggunakan spasi atau harus diberi tanda
hubung strip. Jadi yang salah adalah kalimat pada opsi C. Tulisannya harusnya antar strip RT atau ditulis langsung antar RT. Jadi tidak diberi jeda menggunakan spasi. Mudah kan? Mudah dong. Halo, kembali lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah soal ya. Kalimat manakah yang di dalamnya terdapat pilihan kata yang tidak tepat? A. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada hadirin. B. Kepribadian siswa yang satu tidak boleh dibandingkan dengan kepribadian siswa lain. C. Kita harus berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang gemilang. D. Akan tetapi akhirnya pemerintah tetap memperoleh hak kepemilikan lahan tersebut. E. Tenggat pengumpulan tugas kelompok belajar kelas 11 belum diumumkan oleh guru kami. Nah, di sini dicari mengenai pilihan kata yang tidak tepat. Nah, pilihan kata yang tidak tepat itu adalah penggunaan kata yang berlebihan di dalam satu kalimat. Bisa jenis kalimat yang sama, jenis kata yang sama, atau kalimat atau kata frasa yang memiliki makna yang hampir sama. Nah, di sini ada di bagian opsi D. Di sini ada akan tetapi dan akhirnya. Dua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai konjungsi antar kalimat. Jadi, ini sebaiknya harus dipilih salah satu, mau menggunakan akan tetapi atau menggunakan akhirnya. Kenapa langsung milih D? Ini adalah kalimat yang paling kelihatan ada dua kata yang hampir sama. Kalau yang A ini sudah tepat ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin. Ini sudah tepat. Terus kepribadian siswa yang satu tidak boleh dibandingkan dengan kepribadian siswa lain. Ini juga sudah tepat. Kita harus berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang gemilang. Ini juga sudah betul. Dan yang F, tenggat pengumpulan tugas kelompok belajar kelas 11 belum diumumkan guru kami. Nah, ini juga sudah betul. Jadi kalimat yang menggunakan diksi yang tidak tepat adalah pada opsi D. Mudah kan? Mudah dong. Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah soal ya, kita baca dulu. Kalimat manakah yang mengandung bentukan kata yang tidak tepat? A. Persatuan Wartawan Indonesia telah mempublikasikan berita Asian Games 2018. B. Pengguna teknologi informasi mempengaruhi prestasi belajar seseorang. C. Dokter menyarankan agar dijaga jangan sampai terjadi pendarahan pada luka itu. D. Para pecinta lagu pop masa lalu dapat menyaksikan tayangan Kus Plus di TV. E. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah mengebom kapal pencurian ikan. Nah, di sini ditanya bentukan kata yang tidak tepat. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu bentukan kata itu apa. Bentukan kata adalah kata dasar yang ditambah dengan imbuhan. Itulah namanya bentukan kata. Nah, kata dasar ditambah imbuhan. Contohnya kata dasar ajar ditambah imbuhan be sama dengan menjadi belajar. Nah, ini adalah belajar adalah bentukan kata. Nah, harus diketahui juga for your information di sini apabila imbuhan bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf P, T, K, S itu harus luluh. Contohnya
salin ditambah menjadi menyalin, yaitu huruf S-nya menjadi hilang. Harusnya mensalin dan berubah menjadi menyalin. Nah, kita cari yang paling tidak tepat ya. Di sini mempublikasikan. Kata dasarnya publikasi. Ini sudah betul ya, huruf P-nya jadi hilang. Mempengaruhi. Nah, ini ada kata P. Harusnya memengaruhi. Nah, ini jawaban yang paling tepat, bentukan kata yang tidak tepat. Yang C, di sini ada kata menyarankan dari kata saran. Di sini ada menyaksikan dari kata saksi. Dan di sini ada kata mengebom dari kata bom. Nah, kalau terdiri dari 3 kata, biasanya ditambah huruf vokal lagi di depan kata dasarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mudah kan? Halo, berjumpa lagi di pembahasan soal. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ditanyakan mengenai manakah kalimat yang tidak efektif. A. Karena informasi dalam buku itu penting, siswa perlu membacanya dengan cermat. B. Strateginya dalam perencanaan yang baik, melaksanakan secara efektif dan evaluasi. C. Walaupun penjelasan guru cukup baik, tidak semua siswa dapat memahaminya. D. Di lapangan terjadi persoalan lingkungan dari lahan pertanian menjadi hunian. E. Sebagai bahan pertimbangan diharapkan peserta menunjukkan sertifikat prestasi. Nah, di sini ditanya mengenai kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat tidak efektif ini bisa terjadi di bagian keterangannya atau ada kata yang menjadikan kalimat tersebut mempunyai makna yang rancu. Nah, yang A ini sudah betul ya, karena informasi dalam buku itu penting, siswa perlu membacanya dengan cermat. Ini sudah betul. B. Strateginya adalah perencanaan yang baik, laksanakan secara efektif, dan evaluasi. Ini juga sudah betul. C. Walaupun penjelasan guru cukup baik, tidak semua siswa dapat memahaminya. Ini juga sudah tepat. Yang D, di lapangan terjadi persoalan lingkungan dari lahan pertanian menjadi hunian. Ini juga sudah betul. Yang E, sebagai bahan pertimbangan diharapkan peserta menunjukkan sertifikat prestasi. Nah, di sini sudah disebutkan keterangan sebagai bahan pertimbangan. Maka tidak perlu ada kata diharapkan lagi, karena apabila peserta ingin dipertimbangkan hasil dari lombanya atau hasil dari persaingannya, maka kata diharapkan ini tidak perlu digunakan, karena langsung saja sebagai bahan pertimbangan peserta menunjukkan sertifikat prestasi. Nah, diharapkan ini menjadi memunculkan kerancuan makna di dalam kalimat. Jadi jawaban yang tepat adalah gimana? Mudah kan?